mendapatkan apa yang belum pernah kalian pikirkan dan bayangkan itu sudah terjadi gitu ya. Kalian mungkin sudah punya mobil, kalian mungkin sudah punya rumah, kalian sudah punya apa yang kalian belum pernah pikirkan dulu kayaknya mustahil, sekarang bisa dapat teman-teman. Cuman kalian ingatin, dia bilang gini katanya, uang itu bagaikan energi. Selama kita kayak pegang terus, kita kayak mau terus, kita tuh uang itu akan mengalir, somehow harus akan mengalir gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, ada dua teman-teman, uang itu waktu kita sudah mencapai semua yang kita mau. Contoh gini, kita dulu belum punya apa-apa, kita dulu miskin. Saya kemarin ke Sorong teman-teman, ada dengar satu testimoni gini. Ini orang di Papua, di pulau, jualan rujak. Dia jual rujaknya 5.000 perak. Dia bilang katanya, saya jualan rujak ini. Orang-orang kadang-kadang tawar 3.000 perak. Bahkan ada yang utang, dia bilang. Gimana saya mau hidupnya berubah? Tapi lewat AFC teman-teman, dia jalanin. Sekarang dia sudah bisa punya rumah, dia sudah bisa punya mobil teman-teman, dia sudah bisa jadi berkat buat teman-temannya, dia bisa bantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Saya dulu ingat juga ceritanya Lukman ya, yang dari Dompu ya kalau nggak salah, dia kalau nggak salah teman kita ini, dia cuma modalkan box kosong, sangat miskin, sangat susah. Dia cuma ambil box kosong, dia naik motor berjam-jam, dia bilang saya nggak akan pulang sebelum saya bisa closing. Dan terakhir teman-teman, saya dengar ceritanya, dia bisa dapat cruise, dia bisa jalan-jalan, hidupnya berubah lewat AFC teman-teman. At some point, kita memang butuh uang, kita memang haus, kita kejar teman-teman, sampai akhirnya kita sukses. Tapi at some point teman-teman, uang itu bisa jadi toxic teman-teman. Waktu kita sudah lewatin semua kebutuhan kita, dan kita kita akan dihadapkan dua pilihan. At some point kita akan dihadapin dua pilihan. Waktu kita sudah punya uang nih, apakah itu pengen mobil baru lagi, pengen rumah yang lebih besar, pengen lebih banyak uang lagi, mau simpan lebih banyak uang lagi. Hati-hati teman-teman, karena uang ini bisa dikasih kita dua pilihan. Nomor satu, kalau terjebak, Anda bisa menjadi tamak, Anda akan menjadi mau duit lagi, buat saya. Akhirnya ketamakan ini menguasai teman-teman semua. Dan hati-hati, karena ada bahasa Jepangnya, saya nggak tahu, saya takutnya salah ya. Ini Helen yang dapetin. saya nggak bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepang ini, takusang okane ga ate mo shiawase to wa ga arimasen. Artinya punya banyak uang belum tentu happy teman-teman. Nah, uang itu waktu teman-teman punya dan teman-teman sudah dapetin semua yang teman-teman mau, waktu teman-teman mau lagi, lebih lagi, mau lagi, ketamakan itu akan penuhi hati saudara. Anda mulai selfish dan Anda mulai tidak ada tujuan lain hidupnya selain mendapatkan uang. Dan teman-teman, kalau sifat ini masuk ke dalam hati teman-teman semua, hati-hati, uang itu energi. Dia akan keluar. Bagaimana caranya? Mungkin Anda tertipu deal yang busuk gitu teman-teman ya, atau tertipu apapun, uang itu akan pergi teman-teman. Tapi ada opsi kedua teman-teman. Opsi kedua, tadi satu ketamakan, yang kedua adalah kita bisa dengan yang uang kita punya, kita menjadi berkat buat banyak orang lain teman-teman. Waktu kita sudah sukses sekarang, kita sudah di level kita punya semua yang kita mau. Ini waktunya Anda untuk pass the baton teman-teman ya. Jadi kalau pelari estafet itu teman-teman harus kasih lagi ini tongkatnya ke orang lain. Teman-teman harus ingat, banyak teman-teman di luar sana yang nggak punya, yang butuh jalan keluar. Saya senang sekali bisa pergi kadang-kadang ya, saya memaksakan diri ya untuk bisa tetap pergi ke Sorong, sekalipun nggak bisa kayak Niko ya teman-teman. Supaya saya tetap lihat realita perjuangan itu seperti ini. Saya mau teman-teman tetap lihat, oh perjuangan itu kayak gini. Jadi bukan di manajemen yang entah apa lalu membuat keputusan yang sembarangan, yang sulit. Kenapa saya masih pergi? Kadang-kadang capek gitu ya. Jangan dikompar sama Niko teman-teman. Cuma kadang-kadang saya ke Papua gitu ya. Aduh, capek banget gitu. Kayaknya nggak ada hasil apa-apa. Cuman setiap kali ke sana saya melihat teman-teman yang berjuang dan saya suka nangis sendiri teman-teman. Wow gitu ya. Mereka berjuang, mereka susah ini gitu. Makanya apapun yang kita lakukan di perusahaan, kita nggak pernah sembarangan ambil keputusan teman-teman. Saya pernah ngomong ke Niko, Nik, ini kamu roadshow-nya gila banget, Nik, tolong take care hidup kamu sendiri gitu loh. Cobalah kurangin aja roadshow-nya. Kalau lihat jadwal roadshow-nya Niko, ngeri, aduh, semua orang takut gitu loh. Wah ini gimana? Dulu banyak kompetitor, banyak
perusahaan asing masuk ke Indonesia dan pengen seperti AFC. Salah satunya adalah temannya Niko ya, teman lamanya Niko. Mereka membuka MLM baru dan hubungi Niko. Nik, gabung kita, kamu minta apa saya kasih, kayak kita kira-kira. Cuman Niko bilang katanya, lu punya mimpi gede boleh gitu. Cuman lu berani nggak? Saya aja kata Niko. Kalau disuruh ngulangin lagi dari awal, mendingan saya buka restoran Padang, bener ya? Buka restoran Padang, nggak usah laku nggak apa-apa. Saya duduk-duduk aja daripada harus ngulangin lagi kayak gitu dari awal. Tapi waktu saya sudah lakuin ini, saya akan komit teman-teman. Dia bilang kayak gitu teman-teman. Saya senang sekali. Saya tuh suka ini kadang-kadang ya banyak belajar gitu ya. Niko ngomong, saya bilang nih kurangin roadshow karena kamu penting menjaga kesehatan kamu dan di Jakarta juga butuh kamu gitu. Dia pernah bilang gini, Pak, tapi gini Pak. Ini quote-nya saya baca ya biar nggak salah. Saya banyak melihat mereka yang sudah putus harapan dan pasrah dan sudah menyerah juga gitu. Jika mungkin aja saya datang gitu dan ngomong, mungkin mereka bisa bangkit lagi. Itu tujuan saya gitu. Ini kenapa saya roadshow. Dan teman-teman, kita di Melbourne juga kita sudah walk by example teman-teman. Di kita ini nggak ada lagi yang sudah mikir tentang omset gimana, untung gimana. Kalau teman-teman lihat nanti yang produk kita ini nggak selayaknya dijual 1.900.000 teman-teman, harusnya di atas 5 juta teman-teman, bahkan 10 juta gitu ya teman-teman ya. Tapi kita semuanya kadang-kadang kita hitung teman-teman, bonus yang kita kasih ke Busido jauh lebih besar dari apa yang saya dan Helen dapetin, Mike dapetin, Nico dapetin, lebih kecil teman-teman. Tapi kita nggak pernah lihat itu teman-teman, kita nggak pernah hitung-hitungan. Salah satunya teman-teman ya, saya mau even Mr. Oba, kemarin saya ngobrol sama Mr. Oba di malam-malam kita ngobrol gitu ya. Dia bilang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar Jepang yang tawarin dia, ayo pindah ke kita, gue kasih lo bonus lebih gede, gue kasih gaji yang lebih gede, lo mau apa lo sebut. Tapi Oba bilang ini katanya, setiap kali saya ditawarin itu, dan of course tergoda dong gitu, tergoda dong setiap kali. Cuma dia bilang setiap kali saya lihat orang-orang Indonesia, kayak saya nggak bisa pindah. Dia bilang ini tujuan hidup saya jadi berarti karena AFC. Gitu. Kita yang from nanti kita di sini di samping gitu. Ayo bantu teman-teman kita. Tadi Pak Endro bilang jangan berbuat curang karena perusahaan ini bukan perusahaan kita, men. Ini bukan perusahaan cuman orang-orang yang cari duit di sini, perusahaan milik Tuhan. Kita nggak mungkin bisa seperti ini kalau Tuhan yang ikut campur. Saya ikut kemarin roadshow ya teman-teman ya. Saya mau menghargai dokter Ater dan tim dokter. Ada Rene, ada Liana, mereka ini 1 bulan lebih keliling Papua. Saya pikir itu gak gampang banget, sampai saya pikir teman dia bilang, itu Liana gila banget nih. Kok bisa dia 1 bulan tanpa suaminya. Berjuang di AFC juga ya teman-teman, ini bukan dokter Ater aja. Saya yakin kalian banyak dapat tekanan juga, nggak segampang itu teman-teman. Teman-teman kan enak ya dokter, jalannya jalan gitu teman-teman ya. Tapi kalian nggak tahu, dia banyak dapat surat di komplain dari ID, dari teman-teman sejalan. Teman-teman sejalan juga baru tahu dari tinggal bahwa dokter Ater dan teman-teman yang aktif di AFC teman-teman dimusuhin sama dokter-dokter lain gitu. Dan saya tahu mereka bukan di sini karena uang, tapi mereka di sini karena mereka lihat banyak sekali yang terbantu, banyak sekali yang berjuang. Istri saya Helen juga teman-teman, saya mau kompensasi beneran teman-teman. Sampai hari ini dia masih setiap hari ke kantor teman-teman, dia masih monitoring barang gimana, stok jangan sampai habis, kapan harus order, gimana ini bonus, finance, dikontrol semua sama dia. Bonus gak boleh telat, semua dia kontrol dari pagi sampai malam, gak pulang teman-teman. Saya pernah bilang udah kita hire CEO aja sih, kenapa sih kita, maksudnya
kadang-kadang kita tuh kalau Oktober, November, Desember pasti ke Amerika teman-teman. Dan kalau di Amerika itu enak dan damai gitu teman-teman. Kita nggak usah mikirin apa-apa gitu. Tapi teman-teman kadang-kadang baru 2 bulan kita langsung resah gitu. Gimana nih? Operation yang ada di Amerika pun setiap hari kontrol operation dari jauh teman-teman. Helen ini nggak pernah lepas teman-teman. Dia selalu kontrol teman-teman. Sebenarnya nggak perlu gitu. Nggak perlu ada dia gitu. Tapi dia make sure semuanya lancar gitu teman-teman ya. Dan teman-teman, si Helen bukan cuma ngerjain yang gede-gede aja teman-teman. Dia bilang ini, tim kita kan punya di full timer semua punya ini ya, yang bantu kita di kantor gitu ya teman-teman ya. Kesejahteraan mereka masing-masing pun si Helen kontrol satu persatu teman-teman. Teman saya pernah bilang, dia pernah datang ke kita. Saya pernah bilang, teman saya nih dia kerja di hotel chain yang besar sekali. Ngomong habis tahu tuh gak sih? Ngomong sebarasi gol kan jadi ngomong gini kan. Saya ada undang teman saya, waktu itu saya bilang, saya mau cari orang yang gantiin Helen, karena Helen ini sudah overload juga secara operation gitu ya. Kadang-kadang ya teman-teman, dia pergi pagi, pulangnya malam. Lalu anak kita tuh udah tidur gitu loh. Satu rumah nggak ketemu teman-teman, sebulan cuma hitungan jari ketemu. Dan saya kadang-kadang bilang, Len, kayaknya waktunya kamu sudah nggak usah di sini lagi, kita hire seseorang aja. Waktu itu kita pernah datang satu orang, dia dari MLM besar. Waktu itu Cieni yang kenalin. Ini ada MLM besar Pak, zaman dulu nih, dari tempat dia. Mungkin dia bisa berguna buat AFC. Saya panggil, kita interview. Gimana Pak tugas dia? Pertama dia tanya apa? Culture di sini bagaimana ya? Oh, culture di kita Navy Seal, saya bilang. Oh, Navy Seal, kenapa? Pokoknya semua harus dilakuin, semua harus beres, kita nggak ada job desk. Dari A sampai Z harus selesai. Orangnya langsung, ini perusahaan apaan nih? Saya pikir AFC ini biasanya orang Jepang ada divisi-divisinya ya. Oh, nggak ada Pak, sini lakuin semua gitu. Lama-lama besok kita interview lagi ya. Dia nggak datang lagi teman-teman, hilang, nggak ada yang berani. Dia cuma bilang, waktu dia lihat, ini finance Helen. Ini HRD Helen, dia bilang. Ini operation, shipping dan lain Helen. Wah, kalau saya suruh kerjain ini, mana bisa Pak sendirian ini. Padahal ini orang sudah kerja puluhan tahun di MLM gede itu teman-teman. Jadi, saya cuma mau